Dan yang membuat aksi di 2019 ini dikecam adalah karena Qur'annya ini nggak cuma dibakar. Sebelum dibakar, Qur'annya juga dibungkus pakai daging babi. Assalamualaikum sahabat Filah, di video kali ini kita bakal membahas aksi bakar Quran di Swedia yang viral. Kita akan bahas latar belakangnya dan apa motivasi si pembakar Quran ini dan sikap kita sebagai seorang muslim menyikapinya. Oke, sebelum kita membahas tentang aksi pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, mari kita bahas akar permasalahannya. Awal mula, kenapa ada demonstrasi kayak gini di Swedia dan apa yang didemokan orang-orang ini? Kita semua sudah tahu bahwa invasi Rusia ke Ukraina membawa banyak dampak ke negara-negara Eropa, termasuk Swedia. Karena setelah 200 tahun Swedia tidak pernah menunjukkan keberpihakan militer kepada kubu manapun, di tanggal 18 Mei 2022 kemarin, akhirnya Swedia untuk pertama kalinya mengajukan proposal gabung sama NATO. Dan permohonan join Swedia ini mendapat penolakan dari salah satu negara NATO, yaitu Turki. Kenapa Turki menolak? Menurut France 24, Swedia termasuk negara yang melindungi teroris Kurdi. Bagi yang belum tahu, Kurdi ini termasuk wilayah di Turki. Dan dari tahun 1970-an sampai sekarang, Turki ini masih sering terlibat ketegangan sama kelompok-kelompok militan Kurdi. Ya, kalau di Indonesia, kita misalkan saja seperti kayak OPM yang ingin merdeka dan ngebuat negara sendiri. Nah, salah satu organisasi politik yang dibentuk oleh militan-militan Kurdi ini, Kurdistan Workers Party atau disingkat sebagai PKK. Mereka ini dapat perlindungan di Swedia dan Finlandia. Dan ya udah, karena alasan inilah Turki gak mau nerima permohonan keanggotaan Swedia dan Finlandia buat join ke NATO. Turki baru mau nerima keanggotaan kedua negara ini kalau mereka mau memenuhi beberapa permintaan dari Turki. Pertama, pihak Turki minta ke Swedia buat nyerahin tokoh-tokoh PKK yang jadi buronan di Turki dan ada di Swedia. Dan yang kedua, Turki juga minta kedua negara ini buat cabut larangan ekspor senjata ke Turki yang udah diberlakukan sejak tahun 2019 lalu. Nah, permintaan-permintaan ini langsung direspon oleh beberapa pihak di Swedia, yang intinya mereka ini menolak keras permintaan Turki, karena dianggapnya permintaan ini udah merendahkan kedaulatan Swedia sebagai sebuah negara. Dan itu dianggap bertentangan sama pandangan soal kebebasan berpendapat di Swedia. İşte en son yapılanlar ve 30 tane teröristi istedik, vermeyiz dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Walaupun pemerintah Swedia udah bilang mereka nggak akan memenuhi semua tuntutan dari Turki, tapi ketegangan antara Swedia dan Turki ini terus mendapatkan protes dari berbagai pihak, mau itu dari kelompok sayap kiri ataupun dari kelompok sayap kanan di Swedia. Semuanya protes. Kenapa mereka pada protes? Kalau menurut Reuters, kelompok sayap kiri yang merupakan pendukung kelompok Kurdi di Swedia, mereka ini bersikeras nolak permintaan Swedia buat gabung sama NATO. Mereka merasa kalau Swedia gabung sama NATO, nantinya kelompok minoritas Kurdi ini jadi berpotensi gak terjamin lagi keamanannya karena tuntutan-tuntutan Turki tadi yang nuntut tokoh-tokoh Kurdi buat dikirim ke Turki untuk diadili di Turki. Dan yang kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Rasmus Paludan, si pembakar Al-Quran ini, mereka ini menganggap tindakan Turki merupakan ancaman kedaulatan negara. Jadi mereka menuntut pemerintahan Swedia buat ngelanjutin upaya join sama NATO, sambil mereka memprotes Turki yang dianggap semaunya sendiri. Jadi kelompoknya Rasmus Paludan ini pengennya mendesak terus Swedia untuk gabung NATO tanpa mengiyakan permintaan dari Turki. Jadi bedanya sayap kiri protes nolak gabung sama NATO, sementara yang sayap kanan protes biar cepet gabung sama NATO. Sama ada sentimen-sentimen anti Turki ya. Dan sebenarnya di tahun-tahun lalu Turki sempat berubah pikiran. Akhirnya mereka mau menerima Swedia dan Finlandia buat gabung sama NATO. Alasannya karena Swedia sama Finlandia sepakat menerima beberapa syarat dari Turki, termasuk mempertimbangkan untuk mengekstradisi aktivis Kurdi yang ada di kedua negara ini.
Ya, meskipun ada beberapa demo menentang keputusan ini, khususnya dari kelompok sayap kiri yang pro Kurdi, tetapi keputusan ini tetap jalan. Nah, di saat orang-orang pada nyangka bahwa Swedia dan Finlandia ini bakal gabung sama NATO, tahu-tahu malah kejadian tuh demo berujung pembakaran kitab suci kemarin. Yang akhirnya Swedia ditolak lagi oleh Turki untuk join ke NATO karena peristiwa ini. Now, Turkey's president has warned Sweden not to expect his support in its bid to join the NATO military alliance. His comments come after a far-right politician burned a copy of the Quran outside Ankara's embassy in Stockholm. Jadi, itulah latar belakang demo di Swedia yang berujung pembakaran kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas pelaku utama pembakaran Quran di Swedia kemarin, Rasmus Paludan. Ini orangnya, dan sebenarnya siapa sih dia dan apa motif dia sampai melakukan pembakaran kayak begitu. Kalau menurut BBC, Rasmus Paludan dia ini adalah tokoh politik sayap kanan ekstrim keturunan Denmark, Swedia. Dan dia juga merupakan pendiri partai sayap kanan ekstrim Denmark atau Stormkurs. Atau kalau kita translate artinya garis keras. Dari nama partainya aja dah kelihatan ekstrim. Ya gimana nggak ekstrim, Paludan sama partainya ini selalu menyuarakan isu-isu yang sensitif banget. Mulai dari isu anti-imigran sampai isu anti-Islam. Jadi mereka nganggap imigran-imigran yang ada, khususnya di luar Eropa, mereka itu bakal jadi beban aja di negaranya. Cuma ngeberatin negara yang mereka datengin. Dan akhirnya nama Rasmus Paludan ini menjadi sorotan lagi belakangan ini. Gara-gara aksinya di hari Minggu 22 Januari 2023 kemarin. Waktu itu dia ini bareng kelompok-kelompok ekstrim sayap kanannya. Mereka ini ngegelar aksi demo di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Dan gak cuma demo, Paludan itu juga melakukan aksi kontroversial yang akhirnya jadi viral dan rame sekarang, yaitu aksi ngebakar kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan gak lama, aksi kontroversial ini langsung direspon keras, khususnya sama negara-negara mayoritas Muslim, termasuk di sini Turki, yang ikut mengutuk keras tindakan Rasmus Paludan dan diminta Paludan ini ditangkap dan diadili. Pemerintah Swedia akhirnya ngeluarin pernyataan terkait tindakan Rasmus Paludan ini. Di sini Tobias Billström, yaitu Menteri Luar Negeri Swedia, bilang Swedia memang menerapkan kebebasan berekspresi mutlak. Tetapi tindakan pembakaran ini tentu saja tidak sesuai dengan pandangan saya maupun kami pemerintah Swedia. Ini merupakan bentuk provokasi Islamofobia yang sangat jahat. Intinya di sini semua pihak kecuali Paludan dan partai garis kerasnya itu menganggap tindakan pembakaran ini adalah sesuatu yang salah. Ya, sebenarnya menurutku orang-orang partai garis keras ini tahu kalau itu salah. Tapi mereka tetap ngelakuin itu supaya mereka ini viral, supaya mereka ini dapat perhatian dan mereka ini juga bisa mancing emosi umat Islam. Supaya umat-umat Islam di Swedia ini anarkis dan akhirnya dikeluarkan dari Swedia karena mereka ini kan anti-anti Islam dan anti-anti imigran. Dan gara-gara kelakuan Rasmus Paludan ini, akhirnya muncullah demonstrasi-demonstrasi menentang Rasmus Paludan ini. Muncullah akhirnya demo-demo seperti ini di berbagai tempat dan di berbagai negara. Nah, kalau ngomongin aksi bakar-bakar Quran ini, sebenarnya ini bukan pertama kali si Rasmus Paludan ngegelar aksi demo yang puncaknya melakukan pembakaran serupa. Bahkan bisa dibilang aksi ngebakar kitab suci ini jadi semacam ikon yang nempel ke nama Rasmus Paludan. Contohnya di tahun 2019. Di tahun itu Paludan menggelar aksi demo yang diwarnai sama tindakan pembakaran kayak gini juga. Dan yang membuat aksi di 2019 ini dikecam adalah karena Qur'annya ini nggak cuma dibakar. Sebelum dibakar, Qur'annya juga dibungkus pakai daging babi. Dan ini emang parah banget sih, orang awam aja tahu bahwa ini udah masuk ke dalam penistaan agama. Tetapi gara-gara hukum di Swedia ini yang benar-benar menekankan kebebasan berpendapat,
Sehingga Rasmus Paludan ini sampai sekarang masih bisa ngelakuin aksi bakar-bakarnya itu. Dan gara-gara tindakannya ini, Paludan sempat dapat 14 dakwahan, termasuk tentang rasisme dan pencemaran nama baik. Terus akun Facebook si Rasmus Paludan ini sempat diblokir langsung sama pihak Facebook, gara-gara postingannya yang menyinggung tentang kebijakan imigrasi. Dan anehnya, sebenarnya orang tua Paludan ini juga seorang imigran. Jadi kenapa dia tuh nggak ngaca gitu loh. Habis dapat banyak dakwaan di 2019, bukannya si Paludan ini tobat, orang ini malah ngegelar aksi berbau rasisme dan Islamofobia lainnya. Bikin-bikin aksi begituan sampai di tahun 2020, karena kelakuannya ini, dia sempat dideportasi dari Perancis dan Belgia karena berusaha nyebarin kebencian dan pengen ngegelar aksi pembakaran di Brussels. Terus dia ini sempat dilarang masuk ke negara lain kayak Jerman dan Swedia. Sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin, Paludan udah dapat izin buat masuk ke Swedia lagi. Dan parahnya, nggak lama setelah dia kembali ke Swedia, dia langsung menggelar aksinya lagi, yaitu aksi ngebakar Quran di kawasan yang dihuni banyak komunitas Muslim. Dan aksi ini di tahun lalu juga rame karena di tahun lalu orang ini dapat perlindungan oleh polisi setempat. Nah, ini anehnya di Swedia, provokator sama penista agama kok malah dilindungin oleh kepolisian. Dan aksi Rasmus Paludan yang terakhir, yang paling baru, ya yang hari Minggu kemarin, aksi bakar Quran Rasmus Paludan waktu demo anti-Turki di depan kedubes Turki di Stockholm. Terus kenapa nggak ditangkap si Rasmus Paludan ini? Nah, ini masalahnya. Karena konstitusi dan hukum di Swedia ini menekankan kebebasan berpendapat. Jadi, kebebasan berpendapat di Swedia ini benar-benar ekstrim dan bebas sebebas-bebasnya orang mau berpendapat kayak gimana. Dan karena hal ini jadi nggak ada larangan buat orang ngekritik pandangan politik dan pandangan agama apapun. Makanya walaupun aksi Rasmus Paludan ini dikecam, bahkan sampai Menteri Swedia sendiri juga ngecam aksinya ini, tetapi dia ini masih nggak bisa masuk ke dalam penjara. Ya karena hukum di Swedia ini benar-benar ekstrim tentang kebebasan berpendapat. Jadi si Rasmus Paludan ini dianggap cuman menyampaikan pendapat tentang satu agama. Jadi mengkritik agama dianggapnya sama hukum di sana. Padahal di saat yang bersamaan, orang-orang Eropa di sana itu yang pada demo menolak LGBT dan menolak semitisme itu dianggap bahwa mereka itu melakukan ujaran kebencian, tetapi si Rasmus Paludan ini yang jelas-jelas melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam malah tidak dianggap sebagai ujaran kebencian, malah dianggapnya sebagai kritik belaka. Jadi jatuhnya ya standar ganda. Kesimpulannya, apakah Paludan ini bakar Al-Quran latar belakangnya hanya karena masalah politik? Jawabannya enggak, karena track recordnya emang suka bakar Quran berkali-kali dan di mana-mana. Dia ini emang anti-Islam ekstrim yang mempropagandakan Islamofobia. Dan kalau dia mau mengkritik Islam, ya nggak perlu bakar Quran. Kalau mau kritik, ya baca Qurannya, salahnya di mana, lalu silahkan sampaikan di forum diskusi dan debat. Nanti kita sebagai umat Islam tinggal buktikan yang salah itu Qurannya atau otaknya si Paludan ini. Ya, terus sikap kita sebagai seorang Muslim di Indonesia ini gimana terhadap aksi seperti ini? Ya, kita harus mengingkarinya dan marah. Tapi apa solusinya? Di zaman Rasulullah, kalau ada orang menista Al-Quran, kita sudah tahu langsung selesai masalahnya. Dan gak ada orang yang bakal berani lagi. Karena di zaman Rasulullah, institusinya Islami. Negara ikut andil dalam penerapan syariat Islam dan menjaga Islam. Nah, kalau yang menista Islam dari negara luar, gimana? Maka, dari itu Rasulullah mengekspansi Islam sampai ke negara-negara non-Muslim, yaitu Romawi. Dan di zaman Umar bin Khattab, Islam udah sampai ke Persia. Dan syarat ekspansi dalam Islam itu, mereka didakwahi dulu. Kalau menolak, suruh bayar jizyah atau pajak. Kalau gak mau, baru jihad dilakukan. Dan itu pun juga banyak aturannya, jadi nggak bisa asal perang.
Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zolim. Surah Al-Baqarah ayat 193. Bahkan cara ini efektif sampai di zaman khilafah yang terakhir, yaitu khilafah Turki Utsmani, yaitu di zaman Khalifah Abdul Hamid II. Ada peristiwa di mana Perancis dan Inggris yang hendak mementaskan drama karya Voltaire dengan judul Muhammad dan Kefanatikan, yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW, akan digelar di Perancis. Dan saat itu, Dubes Khalifah Turki Utsmani di Paris segera memprotes hal itu kepada penguasa Paris. Semula, penguasa Paris keberatan dengan protes tersebut dan mengatakan bahwa drama itu adalah kebebasan rakyat Prancis untuk berekspresi. Apalagi rakyat masih hangat dengan slogan revolusi Prancis, yaitu liberty, equality, dan fraternity. Namun, karena Dubes Khalifah mengancam Prancis, penguasa Paris akhirnya membatalkan rencana pementasan drama tersebut. Artinya apa? Tanpa institusi, ya penistaan agama gak akan selesai. Kita hanya bisa mengkritik di sosmed, demo, dan memboikot produk-produk dari negara yang melindungi penista agama tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.